hari ini kita ngomongin pembagian polinomial gitu ya. Nah, pembagian polinom ini ada dua cara gitu ya. Bisa kalian pakai apa itu namanya, holder gitu ya, atau co-holder. Yang kotak itu apa namanya? Saya agak lupa. Yang akan kita bahas pada hari ini kita mungkin contohkan yang ini dulu ya, yang pembagian dengan derajat 1. Misal kita punya di sini ada misal x pangkat 3 gitu ya. X pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5 misal dibagi dengan x min 5. Nah, gimana caranya di sini? Kita buat itu ininya dulu ya. Terus kita tulis semua koefisiennya di sini. Di sini ada koefisien 1, kita tulis 1. Di sini ada 1. Nah, ini semuanya harus ditulis ya. Jadi harus lengkap. Jadi maksudnya gini, ini x pangkat 3, ini x kuadrat, di sini harus ada x dan di sini yang konstan. Jadi walaupun di sini nggak ada x-nya, berarti di sini kita harus tulis 0 gitu ya. Jadi nggak boleh dilewati. Terus yang sini konstannya berarti 5. Nah, di sini dibagi dengan x min 5, berarti yang kita tulis di sini adalah 5 atau minusnya ini. Jadi kalau di sini secara umum kita punya x min a gitu, berarti yang ditulis di sini adalah a. Nah, sekarang setelah ditulis semua gitu, barulah kita di sini kita nggak ngapa-ngapain yang pertama, jadi kita kosongin. Ini dijumlah ya, 1 dijumlah nggak kosong berarti 1. Baru di sini dikalikan 5 kali 1, jadinya adalah 5, kita tulis di sini. Lalu kita jumlahkan 1 sama 5 jadi 6. Terus 5 kali 6, ini kita kalikan, 5 kali 6 itu adalah 30, kita tulis di sini. Kita jumlahkan 0 tambah 30 jadi 30. Dan seterusnya 5 kali 30 jadi 150. 150 kita tulis di sini. Kita jumlahkan 150 dengan 5 jadi 155. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, artinya ini adalah sisanya. Ini itu sisa. Karena ini apa namanya? Ini pembaginya pangkat 1 ya. Berarti pasti sisanya itu adalah pangkat 0. Karena kita tahu kemarin sisa itu pasti pangkatnya lebih kecil daripada pembaginya. Ini pembaginya ini derajat 1. Nah, ini kesimpulan yang lain adalah pasti sisanya ini dia derajat ya. Derajat 0 gitu ya, pasti seperti itu. Nah, sekarang atau konstan. Nah, dari situ kita tahu sekarang ini ya. Dan ini itu adalah hasil baginya. Hasil baginya ini. Kok hasil gimana ya? Hasil baginya ini itu maksudnya 1 ini adalah koefisien dari x kuadrat, 6 ini adalah koefisien dari x, 30 ini adalah koefisien dari konstanta atau x pangkat 0. Nah, mungkin biar serupa ini x pangkat 0 gitu ya. Nah, artinya kalau kita tulis dalam bentuk kemarin teorema pembagian polinom, jadi kita punya penulisannya kayak gini, x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5 itu sama dengan x min 5, ini pembagi, terus dikali dengan ini hasil baginya, x kuadrat tambah 6x tambah 30, ini dia hasil bagi, terus ditambah dengan sisanya adalah 155 sisa. Nah, khusus untuk ini gitu ya, untuk pangkat 1 kita punya yang namanya teorema sisa. Sekarang kita akan lihat teorema sisa itu dia bentuknya seperti apa. Akan saya tulis di sini.
Nah, teorema sisa itu sebenarnya sederhana ya pikirannya, bahwa kalau ada polinom Px lalu dibagi dengan polinom mungkin notasi yang lain lebih bagus saya gunakan. Kita punya polinom fx, lalu ini dibagi dengan polinom gx. Karena kita tahu di sini teorema sisa ini hanya menyangkut pada derajat 1. Jadi pembaginya ini derajat 1. Kita ubah sekalian, pembaginya jadi x min a. Di fx dibagi dengan x min a. Pasti nanti dia punya hasil bagi gitu ya, misal saja qx gitu. Ditambah dengan sisanya yaitu rx. Nah, ini belum teorema sisa ya. Ini kayak logikanya dulu. Nah, sedangkan kita harus tahu bahwa rx ini pasti dia derajatnya adalah 0 karena pembaginya ini derajat 1. Jadi si rx ini mau nggak mau dia akan berderajat 0 atau konstan gitu. Jadi di sini kita punya bentuknya secara lebih spesifik akan seperti ini. Fx kali x min a. Nah, kita nggak tahu hasil baginya apa. Qx tambah yang di sini adalah konstanta. Misal K. Gitu ya. Nah, setelah itu kita mau cari konstantanya apa. Caranya sederhana. Kita masukin fx-nya sama dengan a. Disubstitusikan x sama dengan a. Nah, akhirnya kita peroleh apa? Fa sama dengan ini, berarti x kan awalnya variabel, sekarang dimasukkan nilai a. Jadi di sini a min a kali q a tambah k. Nah, di sini a min a nilainya sama dengan 0. Oleh karena itu ini 0 kali q a jadinya 0. Maka kita ketemu ternyata k ini pasti sama dengan fa gitu. Nah, ini adalah teorema sisa. Jadi kalau teorema sisa itu berbunyi kalau fx dibagi oleh x min a, maka dia akan bersisa fa. Nah, ini bunyinya. Jika fx dibagi x min a akan bersisa fa. Nah, itulah bunyi teorema sisa. Di sini yang akan kita lihat apakah betul ini sesuai dengan teorema sisa. Nah, jadi apa yang kita lakukan di sini? Nah, ini kok saya lupa ya. Oh iya, saya ingat. Ada yang sudah ingat sekarang? Namanya adalah, kok bisa lupa ya, metode Horner. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita cek apakah dia sesuai dengan teorema sisa. Sisanya kan 155 ya. Sekarang kita cek FA-nya. FA berarti di sini kita cek F A-nya 5 ya. Kita cek F5. F5 tidak lain adalah 5 pangkat 3 ditambah ini, masukin 5 ya. 5 kuadrat tambah 5. Ini berarti berapa? 125 tambah 25 tambah 5. Waduh, ini apa saya belum mandi ya? Kok ada lalernya. 25 tambah 5, 30. 30 tambah 125. Jadi 155. Nah, jadi sesuai ya. Jadi apa yang kita bisa dapatkan dari metode Horner ternyata bisa kita dapatkan dengan cara lain, yaitu teorema sisa. Nah, seringnya teorema sisa itu digunakan untuk yang angkanya itu kayak bagus gitu ya, kayak 1 atau min 1 itu lebih mending pakai teorema sisa daripada pakai metode Horner. Kalau 1 atau min 1, karena mangkatinnya itu nggak gede. Kalau 1 sama min 1 kan dipangkatin 3 kan nggak terlalu gede. Nah, kecuali kalau angkanya 5, 10 itu lebih baik sebenarnya menggunakan metode Horner saja. Karena nanti ngitungnya nggak terlalu besar atau nggak 5 pangkat 5 atau 5 pangkat 4 gitu ya. Ya, kalau saya menggunakannya seperti itu, tapi itu ya orang beda-beda. Jadi nanti silahkan dicari formula terbaik untuk kalian semua gimana.
Nah, itu kan teorema sisa. Sebenarnya dari teorema sisa ini kita bisa memperoleh teorema lain, yaitu teorema akar. Jadi kita tulis teorema akar yang kedua. Nah, teorema akar ini mengatakan kalau dia akar, sebenarnya pengertian akar kan, akar itu sama dengan dia pembuat nol gitu kan. Pembuat nol itu apa? Artinya jika sesuatu akar, misal apa ya, variabel yang jika x0 misal ya, x0 akar dari f, maka f dimasukin x0 nanti hasilnya akan 0. Nah, artinya di sini apa? Sebenarnya fx0 sama dengan 0 artinya kan sama aja kayak ini, arti lainnya jika dibagi dengan x min x0 akan bersisa 0. Nah, itu sebenarnya yang dikatakan oleh ini. fx0 sama dengan 0. Atau jika dibagi dengan x min x0, dia nanti akan bersisa 0. Nah, itu teorema akar. Jadi kalau ini bisa dibolak-balik ya teorema akar nih. Kalau fx0 sama dengan 0, maka artinya x min x0 ini akan jadi faktor dari polinom ini gitu ya. Karena sisanya 0 ya. Kalau sisanya 0 kan berarti seperti di bilangan bulat kita ngomongin tentang faktor. Kalau sisanya 0. Nah, atau kita mikirnya kebalik. Kalau x min x0 ini adalah faktor dari f, maka x0 adalah akar. Jadi ada dua arah gitu ya. Jika x min x0 itu adalah faktor dari fx, maka kesimpulannya adalah x0 adalah akar dari fx. Atau kebalikannya, jika x0 adalah akar dari fx, maka x min x0 adalah faktor dari fx. Nah, contohnya misal kita punya persamaan kuadrat saja ya, biar ngitungnya gampang. Misal kita punya persamaan kuadrat x min 2 kali x min 3. Nah, ini sama dengan 0. Tentu kan akarnya adalah 2 sama 3 gitu ya, 2 dan 3. Nah, di sini pasti karena akarnya 2 dan 3, maka dia punya faktor x min 2. Maksudnya itu, misal ini kita misalkan f, jadi f itu pasti x min 2 kali sesuatu gitu. Maka nanti kita dia punya akar 2. Atau kalau f sama dengan x min 2 kali sesuatu, maka akarnya adalah 2. Ya, intinya bolak-balik gitu ya. Ya nggak terlalu apa namanya? Oke, mungkin ini ya. Kita harus bedain dua hal dulu ya biar lebih kelihatan bahwa kalau akar itu membuat 0, akar intinya adalah f x0 sama dengan 0, ini akar. Kalau faktor itu adalah fx sama dengan x min x0 kali sesuatu. Nah, itu akar itu adalah sesuatu yang membuat 0. Kalau faktor itu adalah ya kayak bilangan bulat gitu ya, faktor ya, dia kali sesuatu maka hasilnya adalah Qx dan tidak. Ini berarti sebagai contoh dulu ya, contoh untuk mengerjakan soal yang pakai ini pembagian Prokapit. Sekarang ini dibagi ini, berarti sekarang kita coba hitung ya, x kuadrat min 1 ini membagi x pangkat 6 min x pangkat 3 tambah 2. Oke.
Nah, sekarang untuk membagi ini berarti X pangkat 6-nya kita harus hilangkan gitu kan. Biar pangkat tertingginya hilang, kita harus kalikan ini dengan X pangkat 4. X pangkat kali X kuadrat min 1, nanti dia akan jadi X pangkat 6. Min 1 kali X pangkat 4 jadi min X pangkat 4, kurangi. Maka dia akan menjadi, ini jadi plus ya, X pangkat 4. Kita tulis dari yang pangkat terbesar. Terus ini tetap min X pangkat 3 tambah 2. Biar X pangkat 4-nya hilang, berarti harus dikalikan X kuadrat. X kuadrat kali X kuadrat jadi X pangkat 4. X kuadrat kali min 1 jadi min X kuadrat. Kita kurangi lagi. Berarti ini nanti akan jadi min X pangkat 3. X kuadratnya jadi plus. Lalu ini tetap 2. Lalu biar hilang ini kita kalikan dengan min X. Jadi min X kali X kuadrat jadi min X pangkat 3. Min X kali 1 dia jadi plus X. Oke, kurangi lagi. Ini X kuadrat. Jadi min X ini. Min X. Terus yang ini dia jadi tetap 2 ya. Kita kurangi lagi biar X kuadratnya habis. Harus ingat bahwa sisa itu derajatnya harus lebih kecil. Jadi X kuadratnya harus dihabiskan juga. Kali 1. Ini jadinya X kuadrat min 1. Kurangi lagi. Maka kita ketemu di sini hasilnya min X. Ini jadi plus 1. Plus 1 tambah 2 plus 3. Nah inilah sisanya. Jadi sisanya min X plus 3. Ketemu jawabannya yang B. Nah, atau kita bisa gunakan cara yang kedua. Kalau pangkat kuadrat dan ininya bisa difaktorkan, kita bisa gunakan cara yang kedua, yaitu X kuadrat min 1 ini kita pecah jadi X min 1 kali X plus 1, gitu ya. Ini kata kuncinya harus bisa difaktorkan ya. Kalau nggak bisa difaktorkan, nggak bisa pakai cara ini. Nah, setelah bisa kayak gitu, caranya seperti apa? Kita harus bikin bayangkan gitu ya, bayangkan bahwa X pangkat 6 min X pangkat 3 tambah 2 itu tidak lain adalah X kuadrat min 1 dikali hasil bagi, misal QX, ditambah sisa. Nah, ingat bahwa ini kuadrat, pasti sisanya adalah pangkatnya lebih kecil. Jadi, nah gini, sisanya pasti pangkat 1, AX tambah B. Nah, ini yang sering dibahas di buku-buku SMA sebenarnya. Nah, dari sini gampangnya, nah kita masukin angka ini gitu ya. Untuk mencari nilai A-nya berapa, B-nya berapa, kita masukin angka ini. Ini kita masukin 1, ini kita masukin min 1 ke sini. Kalau kita masukin 1 ke sini jadinya berapa ini? Masukin 1, jadi 1 pangkat 6 min 1 pangkat 3 tambah 2 sama dengan ini. Kalau kita masukin 1 kan pasti 0 ya. Karena ini jadi 1 min 1. Terus yang di sini jadi masukin 1 jadi A tambah B. Alhasil kita mempunyai persamaan A tambah B sama dengan 2. Lalu kita masukin lagi min 1. Min 1 pangkat 6. Min 1 pangkat 3 tambah 2 sama dengan, nah ini kita masukin min 1 juga 0. Tambah, ini masukin min 1 jadi min A tambah B. Nah ini min 1 pangkat 6 jadi 1 ya. 1 ini jadi plus 1. Karena ini min kali min jadi plus, jadi 1 tambah 1, 4 berarti ya. 4 itu sama dengan min A tambah B. Nah, ini gimana cara kita dapat A sama B dari dua persamaan yang saya bintangi. Ya, bisa dikurangi, bisa ditambah, terserah. Ditambah aja ya biar gampang. Jadi 6 ketika ditambah, ini yang saya hitung, ini tambah ini. 6 itu sama dengan 2B. Maka diperoleh B-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya tinggal kita masukin ke persamaan pertama. 2 tambah A tambah 3 itu nanti ketemu A-nya sama dengan min 1. Jadi dapat sama kan? Sisanya adalah ini
A-nya min 1, berarti min 1 kali X tambah B, B-nya 3. Atau min X tambah 3. Dia akan memperoleh hal yang sama. Tapi ya kita butuh ini ya. Apa namanya? Kita butuh ini bisa difaktorkan. Si pembaginya. Kalau nggak bisa difaktorkan, itu kita nggak bisa nyari setiap persamaannya kan. Kita nggak bisa nyari persamaan ininya. Jadi kalau bisa difaktorkan, bisa pakai dua cara. Tapi kalau nggak bisa difaktorkan, ya sudah pakai cara ini ya, Forogapet, pembagian bersusun. Nah, pertama kita akan lihat ya, bahwa kalau kedua polinom ini dibagi dengan X min 1, hasil baginya sama. Artinya apa? Kita pakai teorema sisa saja. Teorema sisa, berarti kita misalkan aja dulu F, misal F gitu yang awal. Terus kita punya yang kedua adalah GX. Nah, sisanya sama. Artinya apa? Dari teorema sisa, kita tahu bahwa F, ini kan plus 1. Berarti kan ini F min 1. Ya, karena ini gimana ngomongnya? Fx dibagi X plus 1 akan bersisa F min 1, gitu kan? Sedangkan Gx ketika dibagi X plus 1, maka dia akan bersisa G min 1. Nah, artinya kalau mereka ini sama, sama dengan, jadi kalau mereka sama, artinya adalah F min 1 harus sama dengan G min 1. Nah, intinya itu sebenarnya. Dari teorema sisa gitu ya. Ini adalah sebenarnya bunyi dari teorema sisa. Kalau dibagi X plus 1, maka akan bersisa F min 1. Kalau Gx dibagi X plus 1, maka akan bersisa G min 1. Nah, sekarang kita cari F min 1 dulu. F min 1 tidak lain adalah, ya masukin min 1 ke sini. Min 1 pangkat 3, min 4, min 1 kuadrat. Oke, ada yang mau masuk? Oh, oke. Ternyata Maura ya. Baik. Nah, coba kita lihat apakah betul jawaban Maura 6. Kita lanjutkan ya. Sip, bagus. 4 min 4 kali min 1 kuadrat, terus lanjutannya tambah 5. 5x berarti 5 kali min 1 tambah A. Di sini min 1 pangkat 3 tentu min 1, min 1 kuadrat jadi 1 kali min 4 jadi min 4, min 1 kali 5 jadi min 5 tambah A. Ini berarti sama dengan min 10 tambah A. Sedangkan si G min 1 itu adalah lebih enak menghitungnya. Min 1 kuadrat terus tambah 3 kali min 1 min 2. Ini sama dengan min 1 kuadrat adalah 1. 3 kali min 1 adalah min 3. Ini min 2. Ini berapa nih? 1, min 5, min 4. Oke, jadi mereka harus sama. Min 10 tambah A sama dengan min 4. Min 10-nya pindah ruas. Jadi A sama dengan ini plus 10. 10 min 4 ya. Betul sekali, A-nya adalah jika faktor dari ini adalah itu, maka nilai P dan Q. Oh, ini ingat tadi apa? Kalau faktor, dia pasti FA sama dengan 0, gitu ya. Kita harus ingat teorema apa tadi? Teorema akar. Berarti jika X plus 1 akar, faktor, sorry. Faktor, maka min 1 haruslah jadi akar, atau F min 1 harus sama dengan 0, gitu ya. Dan juga dengan kalimat yang sama, X min 3 itu adalah faktor, maka F
F3 itu harus 0. Ya sudah, sekarang kita kerjakan gitu ya. F-1 harus 0, berarti ya masukin min 1 ke sini. Masukin min 1 berarti 3 kali min 1 pangkat 3 min 5 kali min 1 kuadrat tambah PX. PX itu berarti ya P kali min 1 tambah Q itu sama dengan 0. Ini berapa ini? Min 3 ya. Min 3 ini jadi min 5 min P tambah Q sama dengan 0. Oke, jadi kita peroleh persamaan min P tambah Q sama dengan 8. Nah, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua yaitu F3 sama dengan 0. Masukin 3. 3 kali 3 pangkat 3 min 5 kali 3 kuadrat ditambah P kali 3 tambah Q sama dengan 0. Di sini kita hitung 3 pangkat 4, 81. Min 5 kali 9, 45. Tambah 3P tambah Q sama dengan 0. Berarti di sini 81 kurangi 45. 6. Berapa? 36 ya. Ya. 36, tapi pindah ke sini jadi min 3P tambah Q sama dengan min 36. Nah, dari dua soal ini enaknya dikurangi saja biar Q-nya hilang gitu ya. Ini dari persamaan pertama dan persamaan kedua dikurangi saja. Jadi persamaan pertama dikurangi persamaan kedua, nanti akan didapatkan Q-nya hilang. Min P berarti ini dikurangi jadi min 3P sama dengan 8 min 36. Akhirnya diperoleh min 4P sama dengan 8 tambah 36 berarti berapa ini? 44 ya. Jadi P-nya adalah min 11. Ketemu P-nya min 11, masukin ke persamaan pertama. Subs ke persamaan pertama. Min 11 tambah Q sama dengan 8. Berarti 11 tambah Q sama dengan 8. Berarti Q-nya 8 kurangi 11, min 3. Oke, jadi kita dapatkan min 11 sama min 3. Oke, ketemu jawabannya adalah X min 2 adalah faktor dari itu. Jika Fx dibagi X plus 3, maka hasil pembagiannya adalah min 50. Maka nilai A tambah B adalah, ini secara umum ini ya sederhana ya, bukan sederhana, tapi ini ya kayak eliminasi biasa ya. Sebenarnya pada kata kuncinya adalah nanti perhitungannya saya kira nanti tolong dicoba sendiri aja. Jadi ini secara umum ngerjainnya ini adalah kita harus pahami bahwa X min 2 adalah faktor. Artinya apa? Kalau X min 2 faktor berdasarkan teorema akar, maka F2 harus sama dengan 0. Nah, kalian substitusi F2, masukin X-nya 2 ke sini. Hasilnya 0. Maka nanti kan dapat satu persamaan dengan variabel A sama B. Nah, ini persamaan pertama. Nah, persamaan yang kedua adalah dari sini. Jika Fx dibagi X plus 3, maka hasil pembagiannya adalah min 50. Yang mana artinya di sini pakai teorema sisa. Bahwa ketika dibagi X min 3, Fx ini akan bersisa F min 3. Ketika dibagi X plus 3, maka dia akan bersisa min 3. Ini kan, karena ini X min 3 gitu kan. Jadi A-nya itu min 3. Maka F min 3 sama dengan min 50. Nah, ini nanti kan ketemu persamaan kedua yang variabelnya adalah A dan B. Maka tinggal kita eliminasi. Saya kira nanti perhitungannya silakan dikerjakan sendiri. X adalah suku banyak berderajat 3. Itu ya. Terus X adalah Fx itu berderajat 3. Dan ini adalah faktor. Paham. Ini adalah faktor. Jika Fx dibagi oleh ini, bersisa ini. Maka suku banyak tersebut adalah
Hmm. Hmm. Nah ini nih, gimana nih ngerjainnya? Ini agak sedikit, nggak langsung bisa ini ya, nggak langsung bisa. Coba kita telah dulu faktanya satu persatu. Fx adalah suhu banyak berderajat 3. Oke, fine. Derajatnya 3. Berarti x pangkat 3 gitu kan. Terus x kuadrat plus x min 12 adalah faktor dari fx. Artinya di sini kita punya fx sama dengan ini, karena ini faktor ya, jadi x kuadrat tambah x min 12 kali sesuatu. Nah, sesuatunya ini pasti pangkat 1 ya. Sesuatunya ini pasti pangkat 1 karena derajatnya 3. Jadi ini derajat 2 kali derajat 1 kan pasti nanti jadi derajat 3. Terus katanya ini fakta yang pertama dan fakta yang kedua adalah fx dibagi oleh itu akan bersisa itu. Jadi fx sama dengan x kuadrat tambah x min 6 kali sesuatu yang kita nggak tahu apa. Misal x min b gitu ya, ditambah min. Nah, seperti itu. Jadi ada dua persamaan ini. Nah, gimana kita nyari A-nya ini, terutama nyari A-nya ini atau nyari B-nya ini berapa? Ini difaktorkan bisa nggak ini? X kuadrat plus X min 12 ini difaktorkan bisa nggak? Bisa kayaknya ya. 12 itu kan 4 kali 3 ya. Di X plus 4 kali X min 3 X min A gitu kan. Min 6. Min 6 itu berarti X plus 3 X min 2 ini bisa difaktorkan semua ya untungnya. X min B tambah min 6X plus 6. Wah. Wow, ini nggak kelihatan ya. Oh, kita bisa nyari B-nya ini. Kita bisa nyari B-nya. Caranya, kita masukin saja F3. Nah, kita lihat ya. Dari sini, kalau kita masukin F3, tentu di sini jadi 3 min 3 gitu kan. Maka jadi 0 gitu kan F3-nya. Ya karena X min 3 akar gitu kan. Jadi kalau dimasukin 3 nanti jadinya 0. Nah, ini kita masukin 3 aja di sini. Berarti kan di sini 0 sama dengan F3 masukin 3 jadi 9 tambah 3 min 6 kurang. Terus ini 3 min 6 jadi sorry, terus dulu aja. 3 min 6 tambah di sini masukin 3 jadi min 18 tambah 6. 6 kali 3 min B plus yang ini jadi berapa nih? Min 18 tambah 6 jadi min 12 sama dengan 0. Oh, biar gampang ini kita bagi 6 aja semuanya ya. Atau nggak usah kita bagi juga nggak apa-apa sebenarnya. 6 kali 3, 18, min 6B, min 12. Oke, jadi ini ketemu 8, oh enggak, sebentar. 18 kurangi 12, 6 gitu kan. 6 min 6B sama dengan 0. Oh, jelas. Jadi pindah ruas, 6B sama dengan 6, maka B-nya sama dengan 1. Oke, jadi ketemu B-nya 1. Setelah ketemu B-nya 1, ya sudah, kita tinggal mengalihkan saja. Jadi Fx tidak lain adalah X kuadrat tambah X min 6 kali X min 1 tambah min 6 X tambah 6.
X kuadrat kali X jadi X pangkat 3. X kuadrat kali min 1 jadi min X kuadrat. Tambah X kali X jadi X kuadrat. X kali min 1 jadi min X. Min 6 kali X. Min 6 kali 1 jadi plus 6. Nah, ini jadinya apa nih? X pangkat 3 tentu tetap. Yang ini kecoret habis gitu ya. Ini aja ya. Nah, ini biar kita kelihatan. Lalu ini kita coret. Habis ya X kuadratnya berarti. Terus ini ada min X, min 6 jadi min 13. Min 13X. Terus ini sudah semua. 6 tambah 6, 12. Oke, jadi X pangkat 3 min 13X plus 12. Oke, ketemu ya, jawabannya adalah yang C. Sebentar. Kita harus pastikan dulu ini fakta-faktanya yang bisa kita gunakan dengan baik. X min 2 adalah faktor dari suku banyak ini. Misal, ini kita misalkan Fx ya. Jadi, misal Fx adalah X pangkat 3 tambah X kuadrat min 13X tambah B. Misal ini Fx. Nah, sekarang diketahui X min 2 sama X min 1 faktor. Artinya faktor kan adalah pembuat 0 gitu. Jadi F2 sama dengan 0 sekaligus F1 juga 0. Nah, ini nanti kan sebenarnya sudah punya dua persamaan ya. Bukan punya dua persamaan. Iya benar. Punya dua persamaan yang variabelnya A sama B gitu kan. Ini persamaan pertama. Nah, ini nanti kan jadi persamaan kedua. Nanti tinggal dieliminasi atau disubstitusi, bebas silahkan. Nanti ketemu A sama B-nya gitu. Nah, sekarang yang patut kita bahas adalah jika X1, X2, dan X3 adalah akar-akar suku banyak tersebut, maka nilai dari X1, X2, X3 masih ada yang ingat identitas Vieta? Kalau ini dulu, biar makin ingat kita bahas sekalian. X1 tambah X2 tambah X3, hasilnya apa nih? Secara rumusnya dia adalah min B per A. Tapi kita lihat, ya karena ini agak diubah sedikit ya, mungkin biar terbiasa sama rumusnya saja. Ini diubah, A-nya adalah 1 kan di sini, ini A-nya 1, B-nya adalah A. Jadi di sini adalah min A per 1. Ya, karena di sini kan bentuknya kan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D gitu kan. Jadi A-nya 1, B-nya adalah A, C-nya adalah min 13 dan D-nya adalah B. Nah, X1 tambah X2 tambah X3 adalah min B per A. Lalu X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 adalah C per A. Nah, C per A itu artinya C itu berapa? Min 13. Jadi ini min 13 per A. Tapi bukan ini yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah yang X1, X2, X3 adalah min D per A. Dimana di sini min D-nya adalah B. Jadi min B per A-nya adalah 1. Oh ya, di sini A-nya 1 ya. Sorry. Gampang ya, harusnya masukin, dapat ini. Nah, kata kuncinya harus ingat ini tadi, identitas Vieta. Satu akar persamaan suku banyak ini adalah 4. Salah satu akarnya. Nah, ini pakai Vieta lagi kan. Tapi kan kita sudah tahu ya. Vieta tadi kita sudah bahas di atas. Jumlah akar-akar yang lain berapa? Nah, kita berarti harus jumlah akar-akar yang lain. Jumlah akar-akar yang lain. Nah, pertama kita ekstrak dulu lah informasi apa yang diberikan oleh soal ini. Salah satu akarnya adalah 4. Artinya kita misalkan Fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah ax kuadrat min 61x tambah 20. Nah, di sini salah satu akarnya adalah 4. Artinya kita bisa peroleh di sini F4 sama dengan nilainya 0 gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa kita lihat dari sini? Bentar, F4-nya 0. Oh, kalau F4-nya 0 nanti kan ketemu ya nilai A-nya berapa.
Nah, sedangkan yang ditanyakin itu adalah tentang itu, jumlah akar-akar yang lain. Misal akarnya kan ada 3. Nah, tadi ingat rumusnya ini apa? Min B per A. Langsung aja ya. Langsung aja ya, ini B-nya adalah A, jadi min, di sini A, per A-nya adalah 3, jadi min B per A, jadi min A per 3. Nah, padahal salah satu akarnya nilainya 4, jadi 4 tambah X2 tambah X3. Nah, yang ditanyain ini yang ini saja. Berarti mau nggak mau kita harus cari A-nya dulu. Cari A-nya dari mana? Ya dari sini. Kita masukin ini 4. Jadi 0 sama dengan 3 kali 4 pangkat 3 tambah A kali 4 kuadrat min 61 kali 4 tambah 20. Ini, sorry. Ini 4 pangkat 3 itu berapa? 16, 64 ya. 64 kali 3, waduh. 64 kali 3 berapa? 64. 180 tambah 12, 19. 192. Oke. 192 ya. Oke, terima kasih. Terus ini 4 kuadrat 16 A. Yang ini 61 kali 4 2 4 4 tambah 20. Waduh, hitungnya gini banget ya. Ini 224 kurangi 192. Ditambah ya. Dikurangi. Jadi 32 tapi min kan di sini dipindah ruas ke sana jadi plus 32. Iya, min 32. 16A. Oke, ketemu A-nya 2. Bagus ya hasilnya. Oh, nggak ada ya kayaknya ini. Ada itu, ini dia habis dibagi oleh X min 5. Artinya di sini kita punya F 5 sama dengan 0. Nanti ketemu P-nya ya. Dari sini ketemu P-nya. Oke, setelah ketemu P-nya, nah terus diapain nih? Salah satu faktor linear yang lain adalah berapa? P. Nah, kita cari P-nya dulu, masukin 5. 0 sama dengan 2 kali 5 pangkat. Ya, apa? C gitu? Iya. Coba itu ya, coba kita titik dulu. Kita lihat dulu. 2 kali 5 pangkat 3 min P X kuadrat, di mana X-nya 5, jadi 5 kuadrat, min 28 kali 5 tambah 15. Nah, terus kita cari P-nya, ini gede kayaknya. 5 pangkat 3 itu kan 125, berarti ini jadi 250 min 25P. Min 28 kali 5, jadi min berapa ini? 140 ya. 140 tambah 15. Angkanya kok mengerikan gini. 15, jadi 125. Ya, betul ya? 100. Iya. 110. 125. Oke. Jadi 25P sama dengan 125. Akhirnya ketemu P-nya adalah 5. Ketemu P-nya 5, lalu akan saya Horner kalau saya ngerjain ya. Ini 2, P-nya 5, jadi min 5, min 28, terus 15. Dibagi sama 5. 5 kali 2, ini tetap 2, 5 kali 2, 10. Jadi min 5, kok min 5, plus, sorry. Plus 5, terus ini 5 kali 5, dia jadi 25. Jadi min 3, 5 kali min 3, min 15, jadi 0. Nah, hasil baginya kan ini ya. Jadi 2x kuadrat tambah 5x min 3 itu sama dengan, mikir lagi, ini jadi setengah. Nah, saya selalu gitu, 2x
Kalau dikali jadi min 6, kalau ditambah jadi 5. Oke, berarti plus 6 sama min 1. Kalau dikali jadi 6, min 6. Kalau ditambah jadi plus 5. Ya, plus 6 sama min 1. Mana nih jawabannya? Oke, betul yang C, mantap. Ya, karena nggak ada 2x plus 6 ya. Jadi jawabannya yang 2x min 1. Oh, atau dibagi 2 ini, kan bisa dibagi 2. Bagi 2 pun dia akan jadi X tambah 3. Oh, nggak ada. Nggak ada X tambah 3. Oke, dapat jawabannya yang C. Betul sekali.